Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi da'ana lil iman wa hadana bil Qur'an wa ajaba da'watana bil fadli wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala man da'a bil lisan wa asja'a man jahada bis sinan. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin habada walakinna Allah yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga besar Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi dimanapun berada, para aidin dan aidat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh amat sangat banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah, pada saat ini kita berada di hari-hari kemenangan Aidul Fitri 1441 Hijrah. Hari di mana kita wajar dan pantas untuk mengekspresikan kegembiraan kita, kesenangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Kita telah mampu menyelesaikan kewajiban kita pada bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, kemuliaan, keagungan. Kita telah melaksanakan ibadah puasa pada siang hari, Qiyam Ramadan di malam hari dengan penuh keimanan, keyakinan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, upaya untuk mendekatkan diri kepadanya pada momentum yang amat sangat mahal ini. Kita melaksanakan semua itu juga untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan keberuntungan, yang mendapatkan kesuksesan sebagai orang-orang yang kembali kepada fitrah, kesucian, sebagai Allah Subhanahu wa taala membekali kita sejak kita dilahirkan, ditakdirkan sebagai insan yang fitri, manusia yang suci. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari-hari Idul Fitri ini, kita berada di bulan Syawal. Syawal berarti ekor kalajengking. Ekor kalajengking melengkungnya ke atas. Ini menunjukkan bahwa bulan Syawal adalah bulan peningkatan. Setelah kita di-training, ditarbiyah, dilatih, digodok melalui madrasah Ramadan, diharapkan kita keluar sebagai alumni Ramadan yang menggondol insyaallah prestasi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa semoga amaliyah kita selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diawali dengan bulan Syawal pasca Ramadan adalah sebuah spirit yang muncul dalam diri kita, motivasi agar kita mampu meningkatkan amal kita, prestasi ibadah kita,
kinerja kita si 11 bulan terakhir dengan harapan kita akan berjumpa pula dengan Ramadan yang akan datang. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini menarik harapan doa yang muncul hampir mayoritas kaum muslimin di Indonesia ketika merayakan Idul Fitri itu, ungkapan yang sangat indah, minal a'idin wal faizin wal maqbulin fi kulli amin wa antum bi khair. Ini adalah doa dan harapan yang tentu memiliki konten yang sangat menarik, yang merupakan ekspresi seorang muslim melampiaskan kegembiraannya, karena bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kegembiraan. Lis-shaimi farhatan, pertama kegembiraan saat dia beriftar, saat dia beridul fitri, dan ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jadi rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan pasca Ramadan ini termuat dalam 3 upaya sekaligus juga keinginan dan tekad. Yang pertama, Allahumma ja'alna minal a'idin. Ya Allah, jadikanlah kami adalah orang-orang yang a'idin, orang-orang yang kembali bersih, suci. Pasca 1 bulan kita melaksanakan perintah Allah berpuasa dan amaliyah-amaliyah yang lainnya, qiyam Ramadan, tilawatul Quran, zikir dan doa, yang mudah-mudahan itu merupakan unsur pembersih tazkiyatun nafas yang sangat efektif bagi kita semua untuk keluar sebagai orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal a'idin, semoga kita termasuk orang yang kembali kepada fitrah, asal kajian kita suci, bersih. Oleh karena itu kefitrahan ini harus kita jaga dan kita pelihara. Ubay bin Ka'ab meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika pagi hari kami diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa, Allahumma ya Allah, asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala din nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asbahna ala fitratil Islam. Kami memasuki pada waktu pagi hari ini ala fitratil Islam, di atas fitrah kesucian Islam. Begitulah seorang muslim, seorang mukmin selalu tekadnya membaca, mengakui, merasakan nikmat Allah. Di pagi harinya dia tetap tegak di atas fitrah kesucian Islam. Bahkan ketika Rasul mengajarkan faedah tentang doa yang disanjungkan ketika menjelang tidur yang amat sangat panjang, Allahumma aslamtu nafsi ilaik, ya Allah, sungguh aku telah menyerahkan diriku bulat-bulat kepadamu. Maka ketika dia mati, maka dia meninggal dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih. Fitrah ini yang sudah kita upayakan selama Ramadan ini kiranya dapat terjaga dan dipelihara. Allahumma ja'alna minal a'idin. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang-orang yang kembali kepada fitrah. Fitrah kesucian. Berpagi-pagi hari kita lantunkan doa, asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas. Kami masuk pada waktu pagi di atas tauhidullah, kalimatul ikhlas, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ala dinil Islam, dan kami berada di atas agama Islam, dinul Islam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu upaya untuk memelihara fitrah ini harus kita lakukan dan mindset kita harus dibangun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mulaha. Ya Allah, berikanlah kepada kau, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah kepada diriku, kepada jiwaku
jiwa ketakwaan, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selaras dengan tujuan dari puasa dan ibadah lainnya, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zakkiha, sucikanlah dia, sucikanlah jiwa itu. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha, karena hanya engkaulah yang dapat mensucikannya. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah pelindungnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mengapa kita penting untuk selalu berusaha melakukan tazkiyatun nafas? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Setelah kita secara intensif berusaha untuk mensucikan diri kita, dan jangan pernah lagi jiwa ini terkotori, tentunya dengan kejahatan, tentunya jangan perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan-perbuatan yang mungkar. Di balik itu semua kita meyakini hanya dengan pertolongan Allah, hanya dengan karunia Allah Subhanahu wa taala kita dapat disucikan jiwa kita olehnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu." Seandainya bukan lantaran karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ma zaka minkum min ahadin abada. Tak ada di antara kalian yang suci dari berbagai macam perbuatan keji dan munkar selama-lamanya. Kita sadar dengan fadlullah dan rahmat Allah itulah kita mendapatkan anugerah kesucian jiwa kita, fitrah kembali kepada fitrah. Walakinnallaha yuzakki man yasha. Tetapi hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mensucikan jiwa itu terhadap siapa saja yang Dia kehendaki. Wallahu sami'un alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itulah filosofi yang menjadi keinginan kita, doa dan harapan kita agar kita menjadi orang-orang yang suci bersih kembali kepada fitrah kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pilar kedua dari doa dan harapan kita di 11 bulan Paskah Ramadan ini adalah minal faizin, minal a'idin wal faizin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang faizin, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, kesuksesan dan kejayaan. Ukurannya adalah sangat jelas. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan kesempurnaan balasan akan hanya diberikan pada hari kiamat nanti. Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Dan barang siapa yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, wa udkhilal jannah, dan dibebaskan dari neraka, faqad faz, maka dia termasuk orang-orang yang faz, orang-orang yang faizun, faizin, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Ramadan yang penuh berkah itu, di mana Allah Subhanahu wa taala dengan rahman dan rahimnya, dengan kemurahannya, memberikan jatah setiap malamnya pembebasan hamba-hambanya dari api neraka. Walillahi al-uttaqa, walillahi uttaqa'un minan nar, wa dzalika kulla lailah. Dan Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya pada setiap malam Ramadan itu dari api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang berpuasa atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan
atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampuni dosa-dosanya yang terlalu. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala dengan kemurahan dan karunia-Nya memberikan nilai yang sama terhadap qiyam Ramadan yang dilakukan pada malam harinya. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang berqiyam Ramadan, salat pada malam Ramadan itu, salat wajib, salat sunnah, atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Sungguh indah dan menarik karena ibadah yang wajib di siang hari puasa, qiyam Ramadan yang sunnah di malam hari pun sama-sama hasilnya membebaskan pelakunya atas kemurahan Allah dari menghapuskan dosa-dosanya, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kaum muslimin, maka wajar di antara rangkaian doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, wal fauza bil jannah wan najata minan nar. Beruntung karena mendapatkan surga dan terbebaskan dari api neraka. Itulah makna orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berjaya, yaitu mereka yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka dan dimasukkan di dalam surga. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harapan dan doa kita terakhir adalah wal maqbulin. Semoga kita termasuk orang-orang yang diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena Rasul mengingatkan kita, menggembirakan kita, wa man tuqabbilat minhu hasanah dakhalal jannah. Siapa yang diterima satu saja amal perbuatannya, dakhalal jannah, dia masuk surga. Ini atas kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat dan salafus soleh gembira ketika bertemu dengan Idul Fitri karena merayakan kemenangan. Sebaliknya mereka sedih dan menangis ketika ditinggalkan oleh Ramadan. Karena apa? Tidak ada jaminan usianya dia akan berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Itulah kesedihan yang terbelakangi mereka. Dan mereka menangis. Apa isi tangis mereka? Mereka menangis. Jangan-jangan ibadah yang sudah dilakukan selama Ramadan itu ditolak karena tidak sesuai dengan standar mutu ilahiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting penutup dari ungkapan ini wal maqbulin, semoga kita termasuk orang-orang yang diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh hari-hari yang indah ini, Idul Fitri ini, mari kita saling memaafkan atas kekhilafan, kesalahan di antara kita semua. Dan mudah-mudahan dengan saling memaafkan ini insya Allah akan semakin memulihkan dan menyuburkan semangat ukhuwah Islamiyah dan di antara kita semua. Dan mari kita merespon apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tatkala menjelaskan tentang keberkahan Ramadan. Fa'arullah min anfusikum khaira. Perlihatkanlah diri kalian di hadapan Allah atas kebaikan-kebaikan yang Anda lakukan. Mari kita persembahkan kebajikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan amal ibadah kita, amal sosial kita, dan amal-amal yang lainnya membuktikan Ramadan betul-betul memberikan bekas yang sangat kuat atas pembinaan diri kita, suasana batin dan spiritual kita menyambut 11 bulan yang tersisa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lau ya'lamun nas ma fi Ramadan minal yum wal barakah latamannau haulan kamilan. Seandainya manusia mengetahui, kata Rasulullah, bahwa pada bulan Ramadan itu mengandung berisikan al-yumna wal barakah, karunia dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, tentu mereka berkeinginan berandai-andai semua bulan-bulannya setahun ini adalah Ramadan. Mudah-mudahan kita merasakan indah Ramadan yang kaya faedah itu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang kembali kepada fitrah dan menjadikan orang yang mendapatkan kemenangan dan keberuntungan, dan terpenting amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surga bidadari menanti, bermata indah bergaun pengantin. Kalau memang ada
salah tingkah laku yang menyakitkan hati. Mohon dimaafkan lahir dan batin. Wallahul hadi ila sabilar rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.